identik kan dengan trik ya. Ya. Trik sama alat gitu. Alat. Nah, alat-alat di sulap itu luar biasa Bang gitu. Sekali pakai nggak bisa dipakai lagi gitu. Iya. Kadang-kadang butuh biaya. Sedangkan di hipnotis sendiri saya bilang ini keren juga untuk menghibur kan. Untuk hiburan, untuk ngobatin bisa, untuk memotivasi bisa, untuk jadi Hai guys, jumpa lagi bersama saya Abdul Aziz di SMSI Oki Podcast. Kali ini saya kedatangan seorang tamu ahli hipnotis, Bang Taufik Hidayat. Apakah Bang Taufik Hidayat? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat, alhamdulillah sehat ya. Bang Taufik Hidayat, saya panggil Bang Taufik apa Bung Taufik ini kira-kira? Siap. lebih mengakrabkan diri ya. Saya panggil Bung aja, Bung Taufik ya. Boleh. Bung Taufik, Anda di Kabupaten Ogan Komering Ilir dikenal sebagai seorang hipnotis. Nah, apa sih Bang yang dimaksud dengan hipnotis ini Bung kira-kira? Ini menarik nih, kajian menarik nih. Saya jelaskan dulu ya. Banyak memang di orang-orang awam bertanya apa itu hipnotis. Iya. Bahkan ini jadi negatif ya, suatu stigma yang negatif ya. Hipnotis pasti ngeri nih, hipnotis nih. Dompet kita hilang nanti kan. Nah, kayak gitu. Padahal hipnotis itu kata umum. Jadi hipnotis itu seperti mobil kan umum gitu kan. Iya. Ada Trios, Avanza, apa gitu. Jadi jenis-jenis mobil itu banyak gitu. Nah, hipnotis juga banyak jenis-jenis ya Bang. Gitu. Jadi hipnotis ini terkategori ilmu bukan? Iya, ilmu. Ilmu artinya di dalam hipnotis ini ada banyak cabang ilmu dong Mbak? Banyak. Nah, Ya. terus kategori hipnotis. Hipnotis kan kalau orang-orang awam mendengar hipnotis ini benar kata Bung Taufik tadi agak ngeri. Ngeri. Artinya sering disalahgunakan artinya ilmu hipnotis ini. Benar. Terus apa saja sih Bang, Bung yang ilmu hipnotis ini kira-kira cabang daripada ilmu hipnotis ini? Kalau cabang itu banyak ya. Seperti saya pribadi itu saya menekuni ilmu hipnoterapi. Hipnoterapi? Iya. Ada juga seperti Romy Rafael itu kan state hipnotis namanya, hipnotis panggung. Ada juga seperti Uya-Kuya. Uya-Kuya itu relaksasi gitu ya. Ada juga seperti hipnosis kayak ini. Pakai sugesti, memberi motivasi gitu. Dan ada juga gendam. Nah, gendam ini yang sering dia pakai sihir atau pakai jin gitu. Tapi masuk kategori hipnotis juga gitu. Kategori hipnotis. Iya, jadi banyak cabang gitu Bang. Jadi hipnotis ini kata umumnya gitu. Kata umum hipnotis Ya. Hipnotis saya hipnoterapi kan. Hipnoterapi juga cabang dari ilmu hipnotis tapi untuk pengobatan psikis. Oh, untuk pengobatan. Iya. Hipnoterapi ini Benar. untuk pengobatan. Benar. Artinya Bung Taufik bisa ngobatin loh. Insyaallah. Ya siapa tahu nanti guys ada yang mungkin sakit-sakit mungkin hal-hal yang berhubungan hipnoterapi. Iya. Mungkin ini hubungi Bung Taufik nih di Kayu Agung ya, di Kayu Agung ya. Ya sakit juga kita jelaskan juga nih. Sakit juga terkategori yang mana ya? seperti itu. Sakit juga bukan sakit luka, sakit kanker, tumor gitu. Ini masalah psikologi. Oh, psikologi. Ya, Tekanan batin seperti itu. Bukan depresi gitu. Ah. Sudah menentukan arah tujuan kemana gitu kan. Artinya mengarah kepada kejiwaan lah kira-kira. Benar kejiwaan. Bukan hal-hal sakit yang disebabkan oleh penyakit bukan. Benar. Oke. Ini penting sekali nih. Bukan hanya untuk orang sakit, tapi buat untuk yang lain juga untuk menambah performa mereka. Artinya itu penyegaran lah. Iya, karena ini hipnotis ini sendiri kalau kita buka di Google itu artinya sekitar banyak itu, sekitar 200-an arti ya. Ya salah satunya yang hipnotis ini adalah seni komunikasi. Bagaimana mempengaruhi orang lain melakukan apa yang kita perintahkan, orang itu melakukannya dengan Kerelaannya. Iya. Terus begini, Bung. Iya. Bung Taufik kan ilmu hipnotis ini kan bukan suatu ilmu keturunan ya. Bukan suatu ilmu keturunan. Artinya Bung Taufik sebelum memiliki atau kemampuan secara hipnotis, artinya sebelumnya Bung belajar lah seperti itu. Benar. Terus belajar di mana nih, Bung?
Wah, awalnya dulu otodidak saya, Pak. Otodidak? Iya, otodidak. Awalnya basic saya 2009 sampai 13 itu saya pesulap, sering main sulap. Oh, jadi sering ini Ya, bisa main sulap ini? Jadi sering ke panggung-panggung, ngisi acara untuk ulang tahun gitu kan. Oh, jadi acara anak-anak Nah, gitu? jadi pas di panggung itu orang-orang tuh memang memukau, pertunjukannya memukau. Ternyata kalau 2013 saya baca ada Roman Pilot, hebat ya orang bisa hipnotis ya, banyak orang bisa tidur enakan gini gitu kan. Saya gali-gali, saya buka internet, saya buka Google, apa sih hipnotis? Ternyata hipnotis ini bisa dipelajari gitu kan. Dan hipnotis juga ini seperti kita mendongengkan anak kita yang ingin tidur, kita cerita tidur di nama. Tapi di hipnotis ada trik-trik bagaimana orang itu cepat ditidurkan, gimana itu. Namanya induksi gitu kan. Induksi ya? Iya. Menjadi induksi kalau Jadi kita untuk awal mentidurkan. mulanya saya tuh basicnya memang pesulap awalnya, tapi 2013 saya mendapatkan itu, saya baca artikel Dumais itu dari almarhum Yan Rendra, itu bapaknya hipnotis Indonesia dan Asia. Iya. Saya baca, 1 jam saya baca, saya praktekkan dengan orang langsung bisa. Dan saya kaget gitu, kok bisa saya gitu. Padahal secara otodidak belajar itu melalui internet. Malahan bingungnya gimana banguninnya gitu kan. Orang juga tidur bingung. Akhirnya saya ke belakang lagi, buka YouTube lagi, buka internet lagi, gimana cara akhirnya saya nonton Romy Rafael gitu. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Dalam video ketiga ada bangun, 1, 2, 3 bangun. Bangun saya. Artinya ketika kita mencoba orang ini tertidur, bagaimana untuk membalikan kondisi semula? Iya benar. Takutnya tidur selamanya gitu loh, Bung. Terus begini, Bung. Iya. Anda tadi bilang awalnya dari seorang pesulap. Iya. Artinya punya apa? Basic. Basic pesulap lah. Iya. Nah, terus kenapa terpikir untuk beralih ataupun kepingin tahu terkait masalah hipnotis? Pasti ada dong, kira-kira seperti itu. Benar, ada ini. Kalau sulap identik kan dengan trik ya. Iya. Trik sama alat gitu. Alat. Nah, alat-alat di sulap itu luar biasa Pak gitu. Sekali pakai nggak bisa dipakai lagi gitu. Iya. Kadang-kadang murah biaya. Sedangkan di hipnotis sendiri saya bilang ini keren juga untuk menghibur kan. Untuk hiburan, untuk ngobatin bisa, untuk memotivasi bisa, untuk jadi motivator bisa gitu kan. Ternyata di sini enak, ngomong doang dikasih upload gitu kan. Kalau selama ini kan dipikirin trik kan setelah pakai alat ini. Iya. Kita butuh modal dulu. Iya, butuh modal yang harus kita keluarkan untuk sulap. Benar. Tapi kalau di hipnotis sendiri enggak, cuma suara doang Bang gitu. Cuma kepiawaian kita untuk menghipnotis orang dan kita dipanggil untuk mensugesti di acara-acara tertentu dan kita pulang bawa uang. Iya gitu. Seperti itu. Saya seperti itu. Artinya Bung Taufik sering nih diajak acara-acara event-event tertentu mungkin di sekolah mungkin ataupun masyarakat umum atau instansi. Itu sering, Bu? Sering. Saya awal mulanya 2013. Itu kan 2013 pada masa Pak Aidil ya, Kapolres ya dulu ya. Iya. Beliau Pak Sabur, Kasat Dimas ya dulu ya. Jadi beliau ini orang-orang dekat saya, teman-teman ya. Pak Taufik, kamu tuh ada sertifikat nggak? Belajar nggak dapat? Saya bilang otodidak Pak. Jangan. Nanti kalau ada kejahatan di luar, hipnotis, kami cari kamu loh katanya. Jadi gimana nih? Nah akhirnya ada kakak dari kepolisian bilang, kamu tuh sekolah lagi, ambil sertifikat dan memang tidak ilegal lah. Iya benar seperti itu. Nah, jadi akhirnya saya cek lagi, wah ini ada sekolah Romy Rafael ini. Pada saat itu 75 juta apa itu? Wah, biaya. Langsung dapat masuk asosiasi, jadi dapat sertifikat, kita bisa buka praktek, bisa buka gitu kan. Cari lagi, akhirnya dapat itu di tahun 2016 itu. Saya dapat hipnoterapi syariah Bandung. Ketemu guru besar saya Abu Siat. Iya, artinya Bung Taufik pernah katakanlah sekolah lah masalah ini untuk mendapatkan sertifikat. Artinya Bung Taufik sudah punya lisensi dong. Ibarat pelatih sepak bola itu seperti. Iya, insyaallah lisensi ada. Ada ya. Saya juga tergabung di Hipnoterapi Indonesia gitu. Hipnoterapi Indonesia. Persatuan Hipnoterapi Syariah Bandung, Indonesia.
Palembang, Oki gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau untuk di Oki kita ada satu orang, cuma saya doang. Di Oki. Di Oki ada satu juga. Jadi satu teman. Amir namanya. Jadi kita kembangan itu aja. Nah, alhamdulillah sampai ke sini kita sudah legal, Bang. Oh, sudah legal. Ya kayaknya udah punya sertifikat. Tidak lagi ngawur lah ini ya. Benar. Semenjak dapat sertifikat juga, jadi benar kata Bang Deh, sudah diajak ke polisian Polda untuk jual narkoba. Ternyata nih asik ya Bang untuk orang-orang yang fobia, trauma, yang candu rokok, narkoba itu bisa dengan hipnoterapi, Bang. Jadi dengan hipnoterapi bisa mereka untuk memperbaiki diri. Terus begini, Bung. Nah, Bung kan seorang ahli hipnoterapi lah. Katakanlah. Terus ketika kita dipanggil nih, ini maaf nih, bukan mau nanya nih, siapa tahu nanti guys ada yang mengundang kan, pengen dihipnotis gitu, pengen ada acara-acara event gitu kan. Kira-kira ancar-ancar lah, kira-kira berapa sih Bung budget yang harus dikeluarkan mereka untuk ajak Bung di acara hipnotis ataupun hipnoterapi gitu? Iya, kalau masalah budgetnya agak riskan ya. Ya tergantung ya. Sebenarnya gimana ya? Kalau saya sebutkan nominal ini gimana ya? Kita nggak jualan ilmu ya. Nggak jualan ilmu ya. Jadi namanya bergerak di bidang jasa, otomatis kan kita, kalau saya pribadi hipnoterapi nih. Iya. Bang, boleh nggak konsultasi? Boleh, gratis, saya bilang gratis. Bang, berapa biaya? Saya jawab, terserah Anda. Gitu. Yang penting saya bisa ikhlas, yang penting ikhlas lah. Ya, ikhlas. Jadi kalau masalah uang nggak juga Bang. Oh, jadi nggak jadi patokan lah. Kecuali Bang instansi Bang. Instansi ya. Contoh kayak Polda misalnya. Bang, 1 hari bisa nggak ini? Ya berapa gitu kan? Bla 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 gitu. Ya. Sempat yang paling gede itu saya di PT Bang. Di PT. PT alhamdulillah ya. Ada rezeki di PT. Ya, 3 hari itu lumayan Bang. Lumayan lah. Bisa beli motor lah. Jadi saya nggak matok harga. Matok harga. Seikhlasnya. Seikhlasnya. Ya, kalau di SMA sering mengisi acara setiap semua sekolah-sekolah. Kegiatan MOS, kegiatan pelantikan gitu. Muhasabah gitu. Di instansi-instansi juga. Dan sekarang sering saya melakukan seminar-seminar gitu. Oh, jadi sering juga mengadakan seminar? Iya, seminar public speaking. Public speaking ya? Seminar pengobatan terapi juga untuk psikologi. Jadi orang bisa gitu, yang stroke bisa juga. Bisa insya Allah. Yang pokoknya yang masalah psikologi lah. Terus gini, adakah pernah Bung Taufik mencoba untuk hal-hal negatif maksud saya? Ilmu hipnotis yang dimiliki Bang Taufik. Tadi kan Bang Taufik kan bilang ilmu hipnotis ini kan beragam macam. Benar. Artinya bisa menghipnotis seperti orang-orang yang di dalam bis, benar. yang bisa menyerahkan barangnya seketika ketika dihipnotis. Nah, pernahkah Bung Taufik mencoba hal-hal seperti ini, tanda kutip sebagai untuk mencoba? Ya. Mencoba saja, bukan untuk artinya dimanfaatkan secara real. Artinya untuk mencoba. Pernahkah ini dilakukan? Kalau mencoba sih sudah saya coba semua kan. Yang namanya kita dapat ilmu baru kan. Benar, kita coba semua. Namun di sini kita jelaskan lagi bahwa hipnotis ini hanya untuk alam bawah sadar, bukan dalam kesadaran seorang. Oh, jadi bawa alam sadar. Alam bawah sadar. Jadi seperti kita misalnya dikejar anjing ya. Itu kita nggak bisa naik, tapi ketika anjing kita setinggi pohon pun kita naik gitu, setinggi tembok kita loncat, kita pengen selamat gitu. Setelah anjing pergi kita turun lagi, kok saya bisa ya meloncat? Nah, yang namanya itu the power of the pepet. Nah itu namanya power of the pepet. Itulah alam bawah sadar namanya. Nah alam bawah sadar kita ini banyak begitu, gitu. Nah saya sudah melakukan itu. Waktu itu saya coba dengan cewek, perempuan ya, saya coba tidur, buka jilbabnya. Pas dia buka, bangun dia bangun. Oh itu? Iya. Ternyata kenapa kamu bangun? Wah saya dari kecil diajar orang tua, ini aurat nggak bisa dibuka. Tapi saya coba lagi dengan cewek yang berikutnya. Ada yang bisa buka. Ternyata dia pas sekolah atau di luar aja berjilbab, di rumah nggak pernah gitu. Nggak bisa gitu. Tapi untuk ke hal-hal yang lainnya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Karena beda, kecuali dengan gendam tadi pakai izin. Kalau ini
kalau orang yang nggak mau ya nggak juga kena. Nggak juga kena. Iya. Terus begini, kan tadi Bung Taufik bilang maksudnya hipnotis ini ada tempat belajar. Benar. Ketika ini kan Bung Taufik kan sudah menguasai nih, setidaknya sudah menguasai ilmu hipnotis nih. Ketika ada seseorang ataupun rekan-rekan atau sahabat Bung Taufik pengen nih kira-kira untuk belajar, apakah bersedia Bung untuk ajari kira-kira seperti itu? Alhamdulillah 2022 Februari tadi kita sudah PT Adimita Hipnobuana lagi diurus nih, dan saya juga membuka kursus atau kelas. Oh itu. Iya, kelas. Jadi di sini untuk hipnoterapi terutama ya, karena penting sekali untuk konsultan-konsultan kesehatan, dan juga saya menerima siswa baru juga gitu. Diajarkan, namun di sini juga kita beritahu bahwa ini juga nggak bisa untuk kejahatan. Untuk kejahatan artinya apalagi terutama di daerah kita ya, yang ngetopnya berduta ya. Saya pas dapat ilmu hipnotis itu berdatangan ke rumah. Ada yang bawa satu kantong, ajari saya hipnotis. Saya jelasin, bukan hipnotis yang kita langsung tidur, bukan. Hipnotis kita ini kayak hipnosis lah. Orang suka, senang, butuh motivasi gitu. Bukan untuk dimanfaatkan hal-hal negatif lah. Ya, kalau kejahatan itu identik dengan dendam. Gitu. Dendam. Dendam sihir. Ya. Terus saya dengar kabar nih di 2019 ya, pernah ikut bukan kontestan sih, pernah ikut calon legislatif DPR. Emang benar? Benar. Tapi sampai sekarang saya nggak lihat Bung Taufik duduk di kursi DPR. Ya maksud saya, apakah nggak bisa dimanfaatkan Bung? Gitu. Kelebihan ataupun ilmu hipnotis ini untuk menghipnotis orang untuk biar memilih ataupun ya paling tidak orang nyoblos kita gitu ya. Nah, nyoblos kita paling tidak seperti itu. Nggak bisa. Benar. Kalau itu saya bilang lagi kan, makanya ini tadi nggak bisa untuk hal-hal seperti itu. Namun saya kemarin itu kenapa saya masuk tertarik ya, ada kakak saya itu yang ngajak kan cabang politik, dan saya juga tujuannya juga bukan semata-mata untuk duduk di DPR, tapi buka relasi, belajar, pengen belajar apa sih itu politik. Ya, cari pengalaman lah. Kalau di luar kan politik itu, oh ini sering bunuh ini kan negatif lah, stigma politik kan. Betul. Sama kayak hipnotis, negatif ini saya pelajari, ternyata bisa. Gitu. Artinya tidak semua pandangan itu negatif lah. Benar, ketika saya masuk politik, ternyata saya di politik keren, bagus. Kita bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa politik itu bagus, tergantung orang yang bawanya. Ya. Sama kayak agama kalau dibawa orang yang mabuk, gimana? Orang pasti benci sama agama itu. Yang bawa yang mabuk ternyata politik juga, kalau orang yang megangnya baik seperti Bung Aziz gitu kan. Bisa aja Bung Taufik mungkin membawa perubahan gitu kebanyakan gitu. Cuman ini nggak bisa kita sosialisasikan gitu kan. Kita butuh proses gitu. Butuh bertim juga, nggak bisa sendirian, dari atas sampai bawah juga mendukung gitu kan. Jadi saya kan nggak bisa, ini nggak bisa dipakai untuk suara. Kalau kami profesi hipnotis ini hebat Bang, lama-lama kami jadi kejaksaan semua. Ya kan bisa. Iya, kamu paling gitu. Oleh karena ini untuk alam bawah sadar, dan ini juga keakuratannya nggak nyampe 100%, jadi kita cuma profesi gitu. Jadi tidak bisa di hal-hal seperti itu. Nggak bisa gitu. Jadi terkait masalah nyalek nih, Bung Taufik kan katakanlah gugur nih, oleh karena suara nggak mencukupi. Iya benar. Apakah ada, ya ini sudah nyimpang ada sedikit lah berbicara masalah politik, apakah ada ketrauma di situ? Sebenarnya saya nggak trauma. Kalau ada kesempatan lagi diajak mau nyalek, insya Allah nyalek lagi. Boleh nih. Cita-cita yang luar biasa ini. Ya, soalnya bukan tujuan utama saya untuk menjadi pejabat atau macam, tapi saya pengen kalau bisa apa yang saya dapatkan selama ilmu itu saya bisa tularkan. Bisa salurkan. Iya gitu, dengan ada jabatan tadi mungkin kita bisa gitu. Iya, kita memberi wawasan kepada masyarakat. Menambah wawasan dan relasi gitu.
Jadi bukan hanya untuk nafsu ya. Iya. Banyak kan orang nih sekarang ya politik lah gitu kan. Tapi kalau kita sendiri pribadinya kalau ada kesempatan pengen. Pengen ya. Soalnya politik itu menarik. Sama. Menarik. Sama saya pengen. Sama. Ini mungkin agak luas mungkin. Kali ini bukan kabupaten mungkin. Iya bukan. Provinsi lah provinsi. Kalau berbicara masalah politik ini. Iya gitu kan. Enggak apa-apa ya. Namanya politik juga ternyata hipnotis juga, Bang. Hipnotis juga. Iya. Hipnotis termasuk saya kesini juga hipnotis juga kan. Hipnotis ya. Iya gitu ya. Seperti kita juga menyuruh anak kita beli rokok. Anak kita beli rokok. Hipnotis juga, Bang. Hipnotis. Walaupun dia misalnya aduh Pak, nyuruh lagi gitu kan. Tapi tetap melakukan. Tetap melakukan. Gitu. Nah, ternyata hipnotis itu gitu, Bang. Bukan hanya ditidurkan, bukan. Kayak kita ngomongin hipnotis juga, Bang. Iya, Tahu-tahu udah jam 12. Udah jam Asik gitu. Asik ya. Terus Bung Taufik, selain daripada seorang atau katakanlah usaha di bidang hipnotis, Ya. apakah ada usaha lain kira-kira seperti itu? Wah, saya usaha ya. Iya. Saya ada juga usaha kecil-kecilan. Buka jualan es lah. Es. Iya, di bundaran lapangan sepak bola. Oh, di segitiga Mas. Iya, Mas. Ya. Itu apa nama kedai kita? Nama brand itu Hypnotis Drink. Oh ya, masih seputaran hipnotis. Iya, benar. Jadi orang-orang yang beli es di situ kena hipnotis ya. Dan pasien-pasien juga orang yang pernah saya kenal dengan saya, oh pasti Taufik ini, pasti Taufik ya. Karena identik dengan hipnotis itu kalau di Oki, alhamdulillah saya sendiri gitu, Bang. Jadi orang tahunya pasti Taufik. Pasti Taufik Iya. hipnotis ini ya. Jadi saya pertahankan brand itu. Pernah juga saya buka kafe, Bang, di Tulung Selapan. Oh, pernah di Tulung Selapan? Tahun 2019 sampai 2020 saya buka. Kata kafe hipnotis, Bang, gitu. Masih background hipnotis Iya, ya. awalnya banyak orang takut awalnya. Tapi lama-lama banyak rame. Wah, saya kayaknya terhipnotis. Terhipnotis. Apa nggak terhipnotis, Bang? Harganya bersahabat gitu loh. Enak. Iya, konsultasi gratis juga loh. Iya. Jadi gimana orang nggak ke situ terus gitu. Ya mereka pikir saya terhipnotis sih. Ya, nggak apa-apa. Kalau cara Islam sendiri kan kata-kata doa. Mungkin kalimat hipnotis menurut dia dia olok-olok atau dia aja. Terserah dia, itu doa dia. Makanya hati-hati kita buat brand atau itu doa kita. Doa kita. Benar. Ini terakhir, Bung. Nah, terakhir apa sih kesan dan pesan terhadap guys para pemirsa yang mungkin nanti mendengarkan talk show kita? Iya. Kira-kira pesan dan kesan, saya bilang pesan dan kesan terhadap makna yang sebenarnya hipnotis. Kira-kira apa? Pesannya nggak perlu banyak ya. Tapi jadilah. Pesannya 1 atau 2, boleh 3 ya. Pesannya gini, di luar sana kan sekarang banyak modus penipuan lah, modus apa. Intinya kita harus selalu ingat, jangan sampai kosong. Karena ketika kita kosong, maka sesuatu yang lain akan masuk ke diri kita gitu. Ternyata, dan kita juga ada resepnya untuk menghindari hipnotis jalanan. Iya. Ya. Kalau ada orang misalnya tepuk kita ajak ngobrol, tetap waspada. Zikir dengan doa, boleh, itu bisa menghilangkan, bisa meminimalisir dari perbuatan. Oh, jadi salah satu menghilangkan hipnotis tadi zikir gitu. Zikir boleh, doa boleh. Artinya masih kembalilah ke agama Benar. Kembalilah ke agama, spiritual. Artinya di dalam Al-Qur'an itu semua ada di situ. Lengkap. Jadi ilmu hipnotis itu tidak apa ya? Tidak dikatakan setiap orang itu bisa terkena hipnotis. Benar. Kalau agamanya tinggi, keyakinannya tinggi, tidak akan bisa terhipnotis, kira-kira seperti itu. Kayak gini, Bang, saya ini cerita lagi ya. Pernah dulu 2014 berapa ustadz ulama di Oki mengajak saya dan tegur saya. Buat apa kamu hipnotis? Itu sihir. Tidak boleh, haram di zaman Nabi Musa apa Isa yang tongkat dari sihir gitu kan ya. Jadi saya bilang, waduh sedih saya kan. Waduh ini sihir ya, musik ilmu saya gitu kan. Akhirnya saya berdoa di malam harinya, saya berdoa, saya mohon, ya Allah, jika ilmu ini buruk, maka keluarkanlah ya. Jika tidak ada manfaat untuk diriku, jika ini banyak mudaratnya, tidak ada manfaat, buanglah ya, cabutlah. Aku ikhlas, aku pasrah, aku ridho ya Allah. Besok harinya, Pak, saya kan waktu itu kerja di Pemda ya. Iya. Di SMK
2 seberang ya. Saya ngurusin anak-anak yang nakal. Guru BK itu ngomong, Pak ada 5 orang yang loncat. Saya datang ke sana, 5 saya tepuk, tidur Pak malam. Kaget saya, kok bukannya hilang ilmu ini, tambah hebat. Ini ada keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, tapi ternyata ada manfaatnya. Makanya saya bilang terapi sudah saya tidurkan. Kamu ketika bangun nanti jadi anak yang rajin, anak yang taat, semangat, lebih giat lagi belajarnya gitu. Ketika bangun nanti entah kenapa jadi rajin gitu. Saya tanamkan sugesti itu kepada mereka. Alhamdulillah sampai sekarang yang nakal itu jadi TNI, jadi Polri. Kalau ketemu Pak, saya takut ya Bapak, jangan tidurkan lagi. Jadi di situ ternyata bagi saya dulunya ini orang nggak tahu saja. Kalau orang tahu nggak bakal dia ngomong ini nggak baik gitu baik. Karena semua ilmu tuh entah hitam, putih, merah macam itu ilmu dari Allah semua, nggak ada dari siapa. Tergantung orangnya. Membawanya kemana? Ya, dan bagaimana secara syariatnya dan cara aturannya ya kayak gitu ya. Kalau ada yang bagus ya pilih yang bagus, kenapa yang buruk gitu ya. Iya. Ternyata dan sekarang juga Pak, alhamdulillah di Polres, di Polda banyak murid-murid saya. Bahkan Ustadz pun ada berapa dari guru saya. Dari untuk saya buat siswa gitu kan. Dan mereka tambah bagus ceramahnya. Orang tambah kena, tambah tersugesti gitu. Selama ini mungkin dia ceramah hambar. Iya. Dengan menggunakan sugesti ini lebih masuk dikena. Jadi intinya begini, hipnotis bukan suatu hal yang menakutkan. Benar. Jadi gitu saja mungkin Bang Taufik, terima kasih kehadirannya di podcast SMS Oki. Mungkin kita jumpa lagi di lain kesempatan, mungkin di lain momen yang lain. Itu tadi guys, bincang-bincang singkat saya bersama Bung Taufik, salah seorang yang mempunyai kelebihan ahli, katakanlah keahlian hipnotis. Artinya guys, dari bincang-bincang tadi kita mengambil hikmah bahwasanya hipnotis itu bukan hal-hal yang menakutkan bagi kita semua. Itu saja guys. Jumpa kali ini, terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.